여기 내 구역이야! 당장 꺼져 이 개새끼들아! The Prison atau Gamok tahun 2017. Saat memulai perjalanan balas dendam, siapkan 2 kuburan. 1 untuk musuhmu, 1 untuk dirimu. Dia memasuki penjara yang gelap, brutal, dan penuh intrik demi misteri kematian kakak tercinta. Memulai mengurai benang kusut satu demi satu. Mendapati kenyataan kejahatan bisa diatur dari ruang tertutup ini. Ikuti perjalanan balas dendam Yogun melawan raja kejahatan yang bersembunyi di balik jeruji penjara. Ada infografis untuk banyaknya tokoh yang berperan di film ini. Sebelum mulai, kita putar bumpernya. Adegan dibuka. Di sebuah kamar hotel, seorang pria tua menelpon seseorang. Jang Minggi, seorang buronan pengemplang pajak Yu Myung Group. Dia sedang menelpon seseorang untuk menyiapkan pelariannya ke Vietnam. Saat itulah 3 orang bertopeng masuk ke kamar hotelnya. Gerak-gerik mereka sangat santai. Orang-orang ini akan membuat seakan-akan Pak Tua ini meninggal dalam keadaan OD. Mereka sangat profesional. Yang tak disangka, seorang gadis keluar dari kamar. 어떡하지? 고치면 되지. Mereka pun meninggalkan tempat itu menuju ke suatu tempat. Yang tak disangka, orang-orang ini menuju penjara. Mereka adalah narapidana penghuni lapas. Besoknya kepolisian dan media heboh. Jang Minggi, tersangka penggelapan pajak yang buron, ditemukan tewas di kamar hotel OD bersama seorang gadis. Inilah The Prison. Sebuah bus tahanan dalam perjalanan menuju lapas. Perkenalkan Letnan Song Yugon, mantan polisi yang tersandung kasus pidana. Para tahanan berbaris masuk ke lapas. Di sisi kiri, tahanan lama mengejek para napi baru. Salah satunya mengejek Yugon yang kelihatan sombong. Keributan langsung terjadi. Dua narapidana lama yang bernama Hyun Jung dan Hong Pyo langsung komen. Tahanan baru itu akan membuat banyak masalah. Mereka mengenali orang ini. Dan inilah situasi yang terjadi di dalam kamar. Yugon dihajar dan dipukuli secara brutal oleh napi lain. Ketua kamarnya bernama Chang Il. Orang ini sangat mengenal Yugon. Dia ditangkap dan dijebloskan ke penjara oleh orang ini. Yugon dihajar di kamar mandi. Bahkan dia pun terpaksa tidur di toilet. Yang kurang ajarnya, Chang Il mengencingi Yugon. Melihat Yugon masih tertawa, orang ini makin geram. Membuka lakban di mulutnya. Yugon memancingnya agar mendekat dan terjadilah. Yugon menyandera Chang Il. Para penjaga dibuat panik oleh kelakuan Yugon. Orang ini benar-benar barbar. Dia dibawa ke ruangan kepala lapas. Kepala gang. Gang sudah lama tahu karakter Yugon. Dia sering mendengar rumor kehebatannya. Yugon adalah orang yang gigih dan sangat ganas dalam mengejar penjahat. Yugon meminta kepala gang agar memindahkannya ke ruangan lain. Dia tak akan membuat keributan sampai dia dibebaskan. Yugon memang dipindahkan oleh sipir pengawas bernama John ini. Tapi untuk memberinya pelajaran, para napi sudah berkumpul menangkapnya. Kembali dia tertangkap. Dia dibawa ke sebuah gudang di penjara itu. Orang inilah sebenarnya penguasa lapas, pemimpin para tahanan, Jeok Ik Ho. Orang ini sebelum tertangkap adalah bos mafia di kota Seoul. Di dalam lapas pun dia membuat kerajaannya sendiri. Profil orang ini lebih mengerikan daripada yang terlihat. Ik Ho menasihatinya agar jangan bertingkah selama di dalam. Dan pelajarannya adalah tangannya akan terpisah selama dia tak menurut. Dia kembali dihajar. Yugon terpaksa memohon. Dia akan patuh dan menaati peraturan di sini. Mesin itu dihentikan. Ik Ho memberinya ultimatum. Para tawanan lain mengejeknya.
Yugon akhirnya dipindahkan ke ruangan isolasi karena memukul tahanan lain dan merusak fasilitas. Dia akan berada di ruangan isolasi ini selama 20 hari. Dari penjaga yang bertugas di luar, inilah dia tahu siapa Jok Ik-ho. Dia bahkan memiliki ruangan sauna pribadi di penjara. Para petugas lapas sangat takut dan patuh kepada orang ini. Padahal dia cuma tahanan. Siapa yang ditargetkan olehnya pasti akan menderita dalam lapas. Sebagai bekas bos mafia di Seoul, jaringannya sangat luas. Bahkan kepala lapas pun bisa diaturnya. Penjaga ini menceritakan bagaimana mengerikannya Ik-ho menyiksa napi yang berani melawannya. Semua fasilitas di penjara bisa diaksesnya. Jelas sudah pembersihan orang yang bernama Jam Minggi di awal film tadi dilakukan oleh Ik-ho dan kelompoknya. Dia disewa seseorang dari luar penjara. 2 orang pengawas lapas menemuinya. Bagaimana para petugas ini tak menurut? Uang selalu lancar darinya. Bahkan dia bisa meminta bawahannya dipindahkan ke penjara yang lain. Dari pengawas John, dia mendapatkan profil Song Yugon. Dia adalah letnan polisi yang terkenal dengan prestasinya. Dia dihukum 5 tahun gara-gara kasus tabrak lari dan penyuapan. Banyak orang yang dendam kepadanya. Julukannya utusan dari neraka. Jika dia menargetkan seseorang, dia pasti tertangkap oleh Yugon. Ik-ho berkata, dia akan membuat Yugon patuh kepadanya. 20 hari berlalu. Yugon akhirnya bisa menghirup udara bebas. Seseorang yang bernama Gesik menyambutnya. Orang ini adalah informannya dulu. Dia tak menyangka Yugon masuk penjara. Saat itulah Chang-il dan gerombolannya menghampirinya. Orang ini masih dendam bagian telinganya hilang gara-gara Yugon. Tapi bukan Yugon namanya kalau tak melawan. Saat itulah penguasa penjara Ik-ho masuk ke ruangan. Dia mengejek Chang-il yang mirip preman murahan yang beraninya main kroyok. Walaupun Chang-il penguasa di blok kamarnya, dia tak berani melawan Ik-ho. Ik-ho menawarkan, siapa yang menang hari ini akan menjadi senior. Yugon setuju. Jika dia menang, traktir dia dan kawan-kawan seluruh bloknya ayam goreng. Dan pindahkan dia ke blok yang lain. Chang-il tak bisa menolak lagi. Jika dia lari dari pertarungan, dia dan anak buahnya akan menanggung malu. Dia pun setuju. Ik-ho memberi perintah ke pengawas lapas John. Dia saksinya. Dan pertarungan dimulai. Dia menghajar orang ini sampai babak belur. Semua orang bersorak, malam ini mereka akan makan ayam goreng sampai puas. Di kamar lapas, Yugon mengejek Chang-il dan anak buahnya. Chang-il yang mukanya babak belur cuma terdiam dan tak berani menjawab. Dan malam itu Yugon dipindahkan ke kamar yang lain. Inilah kamar barunya dan teman-teman barunya. Ingat orang-orang di awal film. Yugon digabungkan dengan bawahan Jok Ik-ho agar gampang diawasi. Ik-ho mendapat telepon dari luar. Orang ini mempunyai seorang broker di dunia luar yang bernama Dr. Kim. Orang inilah yang memoderasi pekerjaan gelap untuk para anggotanya di penjara. Inilah orang yang bernama Dr. Kim. Dia menyerahkan buku rekening kepada kepala penjara gang. Dia berpesan setengahnya berikan untuk pimpinan Jok Ik-ho. Dr. Kim juga memberikan amplop besar. Detail pekerjaan selanjutnya untuk Ik-ho dan kelompoknya. Jadi kepala penjara gang juga mensupport pekerjaan kriminal dari dalam penjara. Sejak saat itu, Yugon bekerja di dapur bersama kelompok anak buah Ik-ho. Setelah bergaul dengan orang-orang ini, barulah dia tahu latar belakang orang-orang ini tak biasa. Ada dokter, ada mantan militer, seorang ahli potong daging. Rata-rata orang-orang ini memiliki skill masing-masing. Dan seorang Ik-ho memiliki kekuasaan yang berbeda. Makanannya saja udah beda. Penjara ini bagaikan rumahnya sendiri. Tangan kanan Ik-ho yang bernama Pyong-ho membisikkan sesuatu. Orang ini bergegas pergi. Kepala gang memasuki ruangannya. Sudah ada Ik-ho di sana. Dia memberikan amplop yang diberikan dari Dr. Kim yang berisi detail pekerjaan. Rupanya kepala gang sedang diawasi oleh pimpinan di atasnya. Kepala seluruh lapas Korea adalah orang baru dan berbeda. Dia takut ini tak bisa dilakukan sekarang. Tapi Ik-ho tak mempunyai rasa takut. Dia tak peduli. Dia melihat detail pekerjaannya dan membagikannya ke bawahannya. Jadi mereka akan merampok gudang sitaan barang bukti kepolisian.
yang disembunyikan di markas sebuah kelompok gangster. Mereka akan butuh ahli peledak. Orang ini bernama So Gi-tae. Masalahnya dia mendekam di lapas Jongseong. Tapi itu bukan hal yang sulit bagi Ik-ho. Gi-tae segera dipindahkan ke lapas Hongdong. Yu-gon sempat curiga. Kawan-kawan sekamarnya keluar tengah malam. Inilah markas kelompok gangster yang menyembunyikan barang sitaan. Ledakan terjadi. Kelompok Ik-ho masuk dan mulai bekerja. Menghabisi semua orang di ruangan itu. Dan memulai membuka brankas. Barang berhasil mereka dapatkan. Si sopir gelisah menunggu. Salah satunya protes, kenapa tidak ada kerja sama tim. Semua gerak-gerik mereka diawasi oleh pengawas dari belakang. Sementara si sopir punya niat lain. Orang yang bernama Hagyu ini berniat melarikan diri dari sana. Orang ini memang baru mendapat kepercayaan bergabung dengan tim Ik-ho dan berniat melarikan diri. Dia mencoba merebut tas, tapi tak berhasil, dan berhasil melarikan diri dari mobil. Pengawas di belakang segera mengejar, tapi dia juga menabrak mobil lain. Anggota lain kebingungan, apa langkah selanjutnya yang harus mereka lakukan. Dan Ik-ho pun mendapat laporan, mereka mendapat masalah. Kepala gang ternyata menyimpan setiap bukti pembicaraannya dengan Dr. Kim dan kerjasama gelapnya dengan Napi. Pengawas John melapor kepada bosnya, ada masalah di luar. Kepala gang ngamuk, jika Napi yang kabur tertangkap polisi, dia akan mendapat masalah besar. Dan masalah bertubi-tubi datang. Direktur seluruh lapas Korea datang berkunjung. Inilah dia direktur lapas Korea yang baru, Direktur Baek. Orang ini adalah mantan jaksa yang terkenal keras dan disiplin. Kepala gang dan seluruh kesatuannya menemani Direktur Baek. Dia mengecek seluruh area. Direktur Baek sampai di kebun di mana seluruh geng Ik-ho di sana, termasuk Yu-gon. Orang-orang ini panik dan segera berdiri. Masalah kembali tambah besar. Jok Ik-ho muncul. Tapi Direktur Baek mengenali orang ini, mantan kriminal terkenal, yang dia urus kasusnya dulu. Tapi Ik-ho dengan kesombongannya tidak mau menuruti perintah Direktur Baek. Dia melawannya, membuat semua anggota lapas serba salah. Direktur Baek pernah menghajarnya dulu. Itu membuat Ik-ho dendam dan merasa punya kuasa di penjara melawan instruksinya. Tiba-tiba Yu-gon muncul melawan dan meneriakkan omong kosong tentang hak azazi dan hak tahanan sebagai manusia. Para petugas segera menenangkannya. Itu membuat Direktur Baek urung menghajar Ik-ho dan pergi dari sana. Gara-gara peristiwa itu membuat penilaian Ik-ho berubah. Anak buahnya cuma bisa diam ketika dia dilecehkan. Tapi mantan polisi ini malah membantunya. Gara-gara itu Yu-gon kembali masuk ke ruangan isolasi selama 20 hari. Sebenarnya kepala gang dan Ik-ho sama-sama membutuhkan. Tapi kepala gang juga sudah mulai muak melihat Ik-ho yang semakin berkuasa di lapas. Ik-ho pun berkunjung secara khusus ke lapas Shogun, mengucapkan terima kasih. Penilaian bos mafia ini mulai berbeda kepada Yu-gon. Bahkan dia mengajak Yu-gon keluar dari penjara untuk mengunjungi tempat makan di luar. Benar-benar kampret. Bayangkan seorang tahanan jika punya kuasa bisa keluar sesuka hatinya dari penjara. Mereka pun makan malam. Ik-ho mulai menyukai orang ini. Dia tak menyangka Yu-gon melakukan itu untuknya. Yu-gon mengatakan, dia muak melihat orang-orang pemerintahan yang sombong itu. Tapi tak ada satupun yang berani buka mulut. Ik-ho awalnya mengira orang ini cuma cari muka dengannya. Tapi sepertinya orang ini berbeda. Dia menyinggung masa lalu Yu-gon yang sangat tangguh mengejar penjahat. Dia menawarkan pekerjaan untuk Yu-gon. Dia akan membayar 100 juta won jika dia berhasil menangkap satu orang untuknya. Yu-gon sepertinya memiliki rencana sendiri. Dia mendekati Jok Ik-ho untuk satu tujuan. Dia terbayang masa lalunya saat dia menjadi polisi. Yu-gon memiliki seorang kakak yang menjadi wartawan, Song Yong-chul. Kakaknya pernah meminta menyelidiki kebenaran beberapa kasus untuknya, tapi Yu-gon menolaknya. Itu di luar kuasanya. Dan Yu-gon memulai pencarian orang yang diminta Ik-ho. Orang itu bernama Hagyu. Ternyata itu adalah supir yang melarikan diri dari mobil. Yu-gon yang mantan polisi memiliki teknik pencarian yang efektif. Dia memulainya dari informan dan broker para kriminal. Anak buah Ik-ho yang bernama Bummo ikut membantu. Orang ini ditangkap dan dihajar. Dia tentu kenal Yu-gon, si polisi gila, dan menyangka Yu-gon masih polisi. Dia memberitahu semua informasi yang dia tahu. Lokasi orang ini didapatkan. Hagyu memiliki wanita simpanan, tinggal di area pelabuhan ini. Istrinya adalah orang Tiongkok. Yu-gon yakin dia akan segera melarikan diri dengan kapal malam ini.
Mereka pun menunggu sampai malam. Akhirnya orang yang ditunggu datang. Bummo segera turun. Hagyu langsung ketakutan. 2 orang anak buahnya dihajar Bummo. Melihat anak buah Ikho kesulitan, Yugon turun membantu dan mengejar Hagyu yang melarikan diri. Hagyu melukai Bummo, membuatnya terjatuh. Saat itulah Yugon datang dan menghajarnya. Orang ini tertangkap. Ikho tak menyangka Yugon benar-benar bisa menangkap anak buahnya yang melarikan diri. Mereka sampai di lapas. Hongpyo memandang Yugon dengan kebencian. Orang ini berhasil menyelesaikan tugas dari bos Ikho. Posisinya bisa terancam. Ikho memasuki ruangan gudang itu. Hagyu yang tertangkap langsung meminta ampun. Dia berjanji tak akan mengulanginya lagi. Tapi Ikho adalah orang yang kejam. Dia meminta Hagyu menggantung dirinya sendiri. Itu hukuman mati. Dia tak bisa melarikan diri. Yugon diberikan uang 100 juta won yang dijanjikan. Sejak saat itu, Yugon resmi bergabung di kelompok Jok Ik-ho yang ditakuti di penjara. Yugon mulai bebas melakukan apa saja. Tapi dia diawasi oleh mata iri Hongpyo yang marah melihat bosnya semakin dekat dengan Yugon. Ik-ho menyangka orang ini sudah tunduk padanya. Dan saat membersihkan lantai, Yugon secara tak sengaja melihat kepala penjara gang mempunyai ruangan rahasia di balik lemarinya. Saat makan siang, kelompok Ik-ho berkumpul bersama dan minum bersama dengan bosnya. Tapi Hongpyo tak menyambut gelas dari Yugon. Ik-ho menasihati Hongpyo, dia harus akur dengan Yugon. Yugon mengejek orang ini. Sayang dia sudah masuk penjara duluan. Kalau tidak mereka pasti bertemu di luar. Itu membuat Hongpyo marah, menantang Yugon berkelahi. Dia menyambutnya dan segera dihentikan oleh Ik-ho dan menghajar Hongpyo yang tak tahu aturan. Semuanya terdiam. Masih ingat dengan Chang-il, orang ini melihat peluang. Hongpyo yang mulai tersaingi oleh Yugon. Dia mengajaknya bicara, karena mereka memang bersahabat. Hongpyo makin tak senang. Gosip dia dihajar bos gara-gara Yugon tersebar di penjara. Chang-il menasihatinya, daripada menjilat bos mafia, lebih baik dia menyusun rencana dengannya. Tak lama lagi dia bisa terbuang. Apa yang sebenarnya direncanakan oleh Yugon? Dia memasuki kantor kepala gang saat bersih-bersih dan menemukan bukti-bukti rekaman. Banyak uang tunai tersimpan di sana. Dia mencari bukti rekaman, ada sesuatu di sana yang dikejarnya. Ini semua berhubungan dengan masa lalu Yugon. Ternyata berkaitan dengan kematian kakaknya, Song Yo-chul. Rekaman itu berisi percakapan Dr. Kim dan kepala penjara gang membicarakan kakaknya. Ternyata Yo-chul sedang menginvestigasi kasus yang tak terpecahkan dari kepolisian. Itu mengarah ke lapas Hongdong. Dr. Kim meminta kepala gang membereskan orang ini sebelum dia mengekspos sebuah berita. Hari itu ambulan datang. Dia melihat mayat kakaknya yang dibawa ambulan. Song Yo-chul meninggal menggenaskan. Komandannya di kepolisian mengatakan kematian kakaknya memang seperti kecelakaan. Tapi itu sangat janggal. Walau tidak ada saksi dan bukti, sepertinya kematian kakaknya direncanakan. Kembali ke masa sekarang. Tiba-tiba kepala gang memasuki ruangan itu. Dan heran melihat Yugon ada di ruangannya. Yugon mengaku dia hanya diminta membersihkan ruangan. Ternyata memang itu permintaan pengawas Huang. Kepala gang tentu saja marah-marah. Ruangannya dimasuki dan mengusir Yugon. Pengawas ini memarahi Yugon dan memeriksa tubuhnya. Dia pasti mengambil sesuatu di dalam. Yugon yang cerdik ternyata mengambil uang di berangkas, menyembunyikan rekaman yang dia ambil. Petugas korup ini tak peduli apa yang dia lakukan, asal membagikan uang untuknya, lalu menyuruhnya pergi. Hari itu ada pembagian sumbangan untuk penjara. Dr. Kim ada di sana untuk menerima bantuan. Dr. Kim mengundang pejabat pemberi bantuan ke dalam. Para narapidana ini disuruh mengangkat barang-barang ke dalam. Hongpyo masuk ke ruangan dapur dan menyuruh semua orang keluar. Tapi berbeda dengan Yugon yang menolak. Dia sedang menyiapkan makanan untuk makan malam. Sebelum perkelahian terjadi, Ik-ho masuk membawa Dr. Kim dan salah satu pejabat tadi. Dr. Kim mengenalkan dirinya kepada Yugon. Dia penasaran. Yugon sering diceritakan oleh Ik-ho dan menyuruhnya untuk bersemangat membantu bosnya. Yugon pun disuruh keluar dari sana. Tapi Yugon tak langsung pergi.
Dia mengamati situasi di dalam. Ternyata di dalam penjara itu ada penjualan narkoboy untuk pejabat ini. Dan sangat kebetulan Chang Il dan kelompoknya datang dengan senjata. Ternyata Chang Il dan gerombolannya berniat menghabisi Ik Ho dan mengkudeta posisinya menjadi penguasa penjara. Chang Il pun masuk ke ruangan itu dan langsung mengancam Ik Ho. Menahan pembeli, memeriksa barangnya. Chang Il makin senang. Dia mendapatkan barang bukti narkoboy. Tapi Ik Ho tetap tenang. Dia mengancam orang-orang itu dan salah satu yang menyerang ditangkap Ik Ho. Lalu disiksa wajahnya secara kejam. Pembeli narkoboy dan Dr. Kim keluar dari ruangan. Chang Il ini memang orang yang licik. Dia berpura-pura menjatuhkan senjatanya. Dia meminta maaf kepada Ik Ho telah hilaf menyerangnya. Dan ketika kesempatan datang, dia menyerang dengan pisau. Orang licik ini berkata, Ik Ho pantas koit dan dia akan mengambil posisinya. Saat itulah Yugon datang menghajar Chang Il dan gerombolannya. Chang Il yang ingin menusuk dihalangi Ik Ho. Saat itulah kepala lapas dan para pengawas masuk. Sekali lagi Yugon menyelamatkan Ik Ho. Dan yang tak disangka-sangka, Chang Il yang sudah tertangkap terlepas, lalu menyerang kepala Yugon. Yugon mengalami pendarahan di kepalanya. Yugon terbangun dari pingsannya. Jok Ik Ho yang ada di sebelahnya juga dirawat. Dia berkata, sekali lagi dia diselamatkan oleh Yugon. Ik Ho pun pergi dari ruangan itu. Saat itulah terjawab, kenapa Yugon memasuki lapas ini. Polisi memang sudah lama menyelidiki kasus-kasus pembunuhan yang tak terpecahkan selama 5 tahun ini, termasuk kematian kakaknya. Yugon melapor kepada Komisaris Kwon. Dia melaporkan hasil investigasinya. Semua kejahatan dan pembunuhan berencana berkaitan dengan lapas Hongdong. Tapi Komisaris Kwon menolak karena mereka kekurangan barang bukti. Ini berkaitan dengan banyak orang. Jika tak ada bukti konkret, Komisaris Kwon tak bisa turun tangan. Dia mengerti perasaan Yugon, tapi skalanya terlalu besar. Dia tak yakin bisa membantu. Tapi Yugon membuat keputusan besar. Dia berbicara dengan Komandan Cha atasannya. Dia meminta izin untuk masuk ke sana. Dia akan menyelidiki ini dari dalam. Siapa orangnya, komplotan dan semua barang bukti akan dia bawakan. Terungkaplah kenapa Chang Il sangat berani menyerang Ik Ho. 3 hari dari peristiwa penyerangan itu, orang ini bebas dari penjara. Apakah Chang Il lolos semudah itu? Di tengah jalan sepi, dia diturunkan tiba-tiba dan ditinggalkan di tengah jalan. Tiba-tiba dia ditabrak oleh bungu bawahan Ik Ho dan nasib Chang Il pasti menggenaskan. Hari itu Ik Ho mengumpulkan semua bawahannya. Dia berkata, ada di antara kalian yang diam-diam menusuknya dari belakang. Siapakah orangnya? Ternyata orang itu adalah Hong Pyo. Dialah yang membocorkan acara dan lokasi hari itu kepada Chang Il. Dia menangis meminta ampun. Tapi Ik Ho tentu saja tak mengampuni orang ini. Dia berteriak, siapa yang berani menghabisi Hong Pyo? Tak ada yang menjawab. Dia memerintahkan Yugon. Hukumannya adalah tangannya akan dipisah oleh alat itu. Tapi itu cuma gertakan. Yugon tak mau melakukannya. Dia keluar dari ruangan itu. Orang ini bernama Jin Hwan, salah satu anak buah Ik Ho yang akrab dengannya. Dia memberi Yugon semangat karena merasa nasib mereka sama. Sama-sama terpaksa menjadi bawahan Ik Ho. Menara pengawas inilah ruang khusus Jok Ik Ho. Dia hanya membawa orang kepercayaannya di atas. Berada di sini membuatnya bebas dan merasa di atas siapa saja. Dia membuktikan diri dia bisa menjadi raja walaupun itu di penjara. Rupanya Direktur Beck sudah lama mengawasi kepala penjara gang. Dia benar-benar pintar. Membeli banyak properti di Pulau Goje atas nama istrinya. Harta kekayaannya meningkat dalam waktu singkat. Untuk kepala lapas sepertinya itu luar biasa.
Kepala penjara gang pasti bermain dengan kepala mafia Ik-ho di dalam penjara. Kepala gang makin pusing. Bagaimana dia harus mengatasi masalah ini? Hari itu Jok Ik-ho mencari Yugon ke dapur. Orang-orang ini menjawab, dia keluar penjara terpilih sebagai pekerja sosial untuk melayani masyarakat. Di suatu tempat, para napi sedang sibuk di dalam program sosial membersihkan sampah. Pengawas Hwang memberinya kode untuk naik. Yugon memberinya suap. Ternyata dia meminta izin untuk memakai gudang milik warga. Di sanalah pertemuannya dengan Komandan Cha. Dia memberikan bukti rekaman dan melaporkan kegiatan kejahatan Jok Ik-ho di penjara. Penjara itulah pabrik kejahatan mereka. Dia memilih orang-orang terbaik untuk menuntaskan pekerjaan kriminal. Sesuai pesanan, ada Dr. Kim sebagai pencari klien dan kepala penjara gang sebagai perantara. Komandan Cha memintanya segera keluar dari sana. Dia akan bebas, tapi Yugon menolak. Dia akan menyelesaikan ini. Jika Komandan Cha mendapat tanda darinya, artinya seluruh personil akan bergerak dengan kekuatan penuh. Operasi ini harus selesai dalam sekali tebas. Saat mereka keluar, tangkap semuanya. Kepala lapas gang memanggil Ik-ho ke ruangannya. Ternyata kepala gang menawarkan bebas bersyarat kepada Ik-ho. Dia dihukum selama 18 tahun dan sudah menjalaninya 10 tahun. Dia bisa bebas sekarang, tapi reaksi Ik-ho, dia langsung marah. Kepala gang berkata, Direktur Beck sudah tahu hubungannya dengan Ik-ho. Dia tak bisa memikirkan solusi yang lain. Tapi Ik-ho tak terima. Dulunya kepala gang hanyalah sipir biasa. Dia sama-sama berkubang dalam lumpur dan uang. Sekarang dia mau mencampakkannya. Ik-ho merobek surat bebas bersyarat. Jika dia melakukannya lagi, dia akan menyeretnya bersamanya. Negosiasi dari kepala gang gagal. Dan bagian klimaks dari film ini akan dimulai. Yugon menyuruh Komandan Cha mengawasi Dr. Kim dan orang yang bernama Bummo 24 jam. Jika mereka terlihat bersama, berarti akan ada pekerjaan di luar penjara untuk Ik-ho. Dan memang ada pekerjaan besar yang akan dilakukan Ik-ho kali ini. Dia melibatkan seluruh bawahannya. Hari itu datang, Ik-ho dan seluruh bawahannya keluar dari penjara. Seluruh anggota bersiap mengganti kostum. Mereka pun bergerak. Yugon menjadi sopir untuk Ik-ho. Telepon masuk ke Komandan Cha. Informasi diberikan. Pabrik pengecoran logam Ansan meminta komandannya melakukan penyergapan. Ik-ho yang sampai di sana kebingungan mencari Yugon. Melihat dia berada di box telepon, orang ini sangat waspada dan meminta telepon. Suara di ujung ternyata itu suara wanita, ibu dari Yugon. Tim SWAT dan seluruh pasukan sampai di lokasi yang diberikan Yugon. Semua pasukan bersiap dan segera masuk. Ternyata yang ada cuma pekerja pabrik yang kebingungan. Orang ini sangat licik dan pintar. Dia sangat waspada. Lokasi yang benar adalah lokasi kedua. Lokasi pertama untuk pengalihan. Dia berkata ke Yugon, cukup diam dan saksikan saja dia bekerja. Ternyata inilah rencana mereka. Menculik Direktur Beck. Dia akan menyingkirkan semua penghalang ambisinya. Ik-ho akan membuat seluruh penjara di Korea menjadi lahan kekuasaannya. Direktur Beck akan dilenyapkan di pinggilingan batu pabrik ini. Direktur Beck memohon, dia akan bekerja untuk Ik-ho, tapi hukuman tetap dilaksanakan. Yugon sangat kesal melihat pembunuhan di depan matanya, tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Komandan Cha ditelepon Komisaris Kwon agar segera kembali dan menarik semua pasukannya. Komandan Cha menolak, ini adalah kesempatan bagus. Semua tersangka sedang di luar dan Direktur Beck pengawas penjara menghilang. Dia meminta izin agar melanjutkan, tapi Komisaris Kwon bersikeras meminta mereka balik. Dan Ik-ho mendapat laporan dari anak buahnya Bummo di luar. Ternyata Bummo mengikuti Komandan Cha. Dan malam itu, ketika Ik-ho sudah sampai di lapas, dia duduk dengan Yugon. Dia mengeluarkan setumpuk foto. Itu foto-foto Komandan Cha. Orang ini sudah mengawasi dan mengetahui Yugon mengkhianatinya. Dia memastikan ada tikus yang melaporkan kegiatannya di dalam. Dia menelpon Bummo yang sudah menangkap Komandan Cha, memintanya untuk membereskan orang itu. Yugon tak bisa menahan lagi. Dia bisa mendengar suara Komandan Cha dari speaker HP yang tersambung. Yugon mengamuk, tapi dia diserang dari berbagai sisi oleh anak buah Ik-ho. Yugon tertangkap. Kepala gang pun akhirnya tahu salah satu video barang buktinya menghilang. Apalagi dia mendapat laporan dari pengawas John. Direktur Beck telah dihabisi oleh Ik-ho. Dia mengambil pistolnya dan bersiap mencari Ik-ho. Yugon dihajar habis-habisan. Sebenarnya dia sempat mempercayai Yugon, tapi instingnya menolak. Dia yakin ada yang tak beres. Ik-ho berkata, dengan nalurinya inilah dia menjadi raja di sini. Dulu dia menghabisi abangnya, sekarang adalah gilirannya.
Dengan sombong, orang ini yakin tak akan ada orang yang bisa menyentuhnya di sini, berlindung di balik sistem penjara. Saat itulah kepala gang datang, memarahinya dia telah kelewatan saat ini. Kepala gang tak bisa menahannya lagi dan menodongkan pistolnya. Tapi orang berbahaya ini membalikkan situasi dan berkata, saat akan menembak Yugon, dia punya ide. Bagaimana jika Yugon bundir setelah merasa bersalah menembak kepala sipir, memberi instruksi ke anak buahnya untuk membereskan Yugon. Pada gregetan kan, bagaimana caranya mengalahkan orang ini. Mereka memulai skenario itu, tapi Yugon melawan sekuat tenaga. Ada faktor X di sini. Jin Huan yang akrab dengan Yugon tak tega melihat itu. Dia mematikan lampu. Yugon lolos dari tali gantungan. Pengawas John menembak sembarangan. Yugon pun berhasil melarikan diri. Pengeras suara berbunyi. Untuk para petugas, ada napi yang melarikan diri setelah menghabisi kepala penjara gang. Blokir semua jalan keluar. Jika ditemukan tembak di tempat, semua petugas sibuk mencari. Ternyata masih ada yang peduli dengan Yugon. Mantan informannya Gesik menyelamatkannya, mengobati lukanya. Yugon akan melakukan sesuatu. Dia mencari Ikho ke ruangannya, tapi orang itu malah duduk di ruangan kepala penjara, merasa berkuasa. Yugon dibantu Gesik menyiramkan bensin dan membakar ruangan markas penjara Ikho. Kebakaran hebat terjadi. Yugon akan membuat keributan lebih besar. Dia akan meledakkan ruangan mobil. Ikho masuk ke ruangan CCTV, melihat tindakan yang tak terduga Yugon. Dia sangat marah. Kebakaran hebat itu akan menarik petugas pemadam yang menelpon ke lapas. Ikho masih mencoba membuat alasan. Mereka membakar sampah. Tapi ledakan besar terjadi. Para petugas dari luar akan segera datang. Dia memutuskan saluran telepon, memerintahkan pengawas John untuk menutup gerbang, kunci semua pintu, bebaskan seluruh napi untuk memadamkan api. Para napi bekerja sama memadamkan api, tapi itu terlalu besar. Petugas kepolisian dan mobil pemadam segera menuju lokasi. Ikho sangat marah kepada pengawas John yang tidak mampu menemukan Yugon. Saat itulah Yugon menembakkan senjata yang dicurinya dari menara pengawas. Dia menantang Ikho untuk naik dan berduel dengannya. Tapi bos mafia ini memang tak kenal takut. Dia mengunci menara pengawas dan naik ke atas. Yugon mengejeknya bagaimana rasanya melihat kerajaannya hancur. Hari ini dia akan menuntaskan hutangnya dengan Ikho. Ikho makin panik. Petugas dari luar beramai-ramai menuju ke lapas dan perkelahian penuh dendam itu terjadi. Kedua orang ini dengan penuh emosi ingin saling menghabisi. Dengan geram Yugon berteriak, inilah akhir orang gila sepertinya. Orang-orang di bawah harus melihat kematiannya. Ikho membalikkan situasi. Sementara pintu penjara diterobos, pasukan SWAT masuk. Komisaris Kwon dengan marah memerintahkan blokir semua jalan keluar dan tangkap semua orang yang terlibat di kasus ini. Yugon dihajar habis-habisan. Saat itulah Ikho diperintahkan meletakkan senjata. Orang ini masih berhaluria, berteriak marah. Di sini adalah wilayahnya. Di sini dialah rajanya. Yugon memanfaatkan situasi. Ikho yang lengah dihajarnya. Saat akan menghabisi orang itu, dia diminta berhenti oleh komisaris Kwon. Tugasnya telah selesai. Yugon urung melakukannya. Ikho segera mengambil kaca dan menusuk Yugon, lalu menghajarnya, dan masih meneriakkan kata-kata omong kosong. Saat itulah sinar infra dari pasukan sniper menyinarinya, membuyarkan mimpinya menjadi penguasa. Yugon mengejeknya. Orang gila ini tak ingin kehilangan mimpinya, tetap ingin menghabisi Yugon. Dan akhirnya orang jahat dan penuh ambisi ini bersimbah darah. Peluru tajam menghancurkan ambisi omong kosongnya dan meregang nyawa menuju neraka. Semua petugas lapas yang terlibat ditangkap. Seluruh napi anak buah Ikho ditangkap. Yugon dibawa pulang. Tugasnya telah selesai.
Komisaris Kwon meminta maaf, Komandan Cha telah tiada. Sekali lagi Yugon menatap ke belakang, menyaksikan betapa bobroknya sistem penjara yang telah dia bakar. Jaksa Komisi Penyidik Kasus Kepolisian menginterogasi Yugon. Dia membawa kabar gembira. Dr. Kim berhasil ditangkap di Jepang. Dan Bumo yang menghabisi Komandan Cha juga telah mereka tangkap. Dia mengembalikan catatan kakaknya Yochol. Kabar buruknya, semua napi anak buah Ik-ho memberi kesaksian bahwa Yugon adalah tangan kanan Jok Ik-ho dan dia juga membakar penjara. Yugon berkata di akhir, itulah yang bisa dia lakukan untuk menyelesaikan kasus ini. Dia tak pernah menyesalinya. Akhirnya Yugon dihukum 2 tahun penjara dan kembali masuk ke lapas. Dan film pun selesai. Film tema penjara dan balas dendam yang sangat luar biasa, sangat epik dan penuh plot twist. Mimin gregetan melihat villainnya yang sangat alot dan licik, luar biasa aktingnya. Pesan yang kita ambil dalam film ini, di atas langit masih ada langit. Kesombongan tidak ada gunanya. Akhirnya Ik-ho dimakan oleh kesombongannya sendiri. Semoga terhibur, terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Kalau nggak keberatan, mohon dukungan teman-teman untuk kami. Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.